Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis kami mengenai kasus pelanggaran etika profesi dan lemahnya penerapan Good Corporate Governance pada kasus Kimia Farma Rapid Test bekas. Pertama, saya akan membahas latar belakang kasus ini. Pada masa pandemi COVID-19, layanan tes antigen menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Namun, pada tahun 2021 muncul kasus yang sangat mengejutkan publik. Petugas dari PT Kimia Farma Diagnostika yang bertugas di Bandara Kuala Namu diketahui menggunakan alat rapid test antigen bekas untuk melayani penumpang. Tindakan ini sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kasus ini juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan serta belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Dari kasus ini, dari sisi etika profesi, tindakan ini melanggar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas sebagai tenaga kesehatan. Selanjutnya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Kami merumuskan 3 pertanyaan utama dalam kasus ini. Pertama, bagaimana pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan tercermin dalam kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas oleh PT Kimia Farma Diagnostika. Kedua, bagaimana kelemahan penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG mempengaruhi terjadinya kasus ini. Terakhir, bagaimana kerangka kerja KOSO dalam digunakan untuk menganalisis kegagalan sistem pengendalian internal dalam kasus ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari analisis kami adalah untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan dalam kasus Kimia Farma Rapid Test bekas, untuk mengkaji sejauh mana kelemahan penerapan prinsip Good Corporate Governance berkontribusi terhadap munculnya kasus tersebut, dan untuk menilai bagaimana penerapan unsur-unsur KOSO dalam pengendalian internal perusahaan dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas oleh Kimia Farma. Kasus ini mulai terlihat pada April 2021 setelah polisi menemukan praktik penggunaan ulang alat tes di Bandara Kuala Namu sejak Desember 2020. Tindakan ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,2 miliar dan melibatkan 5 tersangka, termasuk manajer area Kimia Farma. Sebagai tanggapan, Menteri BUMN memecat direksi Kimia Farma dan perusahaan memperbaiki sistem pengawasan serta etika kerja mereka. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya integritas, etika profesi, dan penerapan Good Corporate Governance. Selanjutnya penerapan prinsip Good Corporate Governance. Nah, Kimia Farma itu gagal menjalankan transparansinya. Nah, dalam kasus ini, Kimia Farma itu gagal menunjukkan keterbukaan terhadap publik sejak awal kejadian, menunjukkan lemahnya sistem pelaporan internal dan tidak adanya mekanisme transparansi yang efektif. Adapun prinsip akuntabilitas yang dimana dalam kasus ini itu tindakan oknum petugas laboratorium dan manajer area yang memanipulasi data alat rapid test dan hasil pemeriksaan itu menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas di internal perusahaan. Adapun prinsip tanggung jawab. Nah, sebagai perusahaan di sektor kesehatan yang berada di bawah naungan BUMN ya, tentunya Kimia Farma itu memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar terhadap masyarakat. Nah, pelanggaran etika ini itu sangat membahayakan kesehatan, tentunya di kalangan publik ya. Adapun sistem independen. Nah, dalam kasus Kimia Farma ini, keputusan untuk menggunakan kembali alat rapid test bekas itu menunjukkan adanya penyimpangan yang dipicu oleh kepentingan pribadi dan tidak adanya pengawasan independen. Adapun prinsip fairness. Nah, di mana praktik rapid test bekas itu secara langsung melanggar prinsip yang merugikan masyarakat dan tentunya merusak reputasi Kimia Farma sendiri. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis kasus Kimia Farma dan mengaitkannya dengan kerangka kerja COSO. Dari sini terlihat bahwa ada kelemahan sistem pengendalian internal di dalam perusahaan. Nah, untuk menganalisis hal ini, kita bisa gunain kerangka COSO yang terdiri dari 5 unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima unsur ini seharusnya saling mendukung agar kegiatan perusahaan berjalan jujur, transparan, dan aman. Tapi dalam kasus Kimia Farma, hampir semua unsur ini tidak berfungsi dengan baik. Pertama, dari lingkungan pengendalian, pihak manajemen itu sendiri gagal memberikan contoh moral dan etika yang baik. Kalau pimpinan tidak tegas dan tidak menunjukkan integritas, karyawan jadi merasa bebas bertindak seenaknya. Kedua, dari sisi penilaian risiko, perusahaan tidak mampu mengenali potensi terjadinya kecurangan di lapangan. Padahal, sektor kesehatan itu sangat sensitif dan berisiko tinggi. Seharusnya perusahaan bisa memperkirakan kemungkinan adanya penyimpangan seperti penggunaan alat bekas antigen ini. Yang ketiga, kegiatan pengendalian juga lemah. Tidak ada prosedur yang memastikan alat yang sudah digunakan tuh benar-benar dimusnahkan. Pengawasan juga kurang ketat, jadi tindakan curang itu bisa aja terjadi tanpa diketahui. Yang keempat, informasi dan komunikasi di dalam perusahaan juga buruk. Tidak ada sistem pelaporan internal yang aman untuk karyawan yang ingin melapor. Akibatnya, penyimpangan baru terungkap setelah ada penyelidikan dari polisi. Dan terakhir, dari segi pemantauan, perusahaan itu tidak melakukan pemeriksaan atau audit rutin di cabang-cabangnya. Padahal audit itu penting banget untuk mendeteksi pelanggaran sejak awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis etika profesi dalam kasus Kimia Farma. Kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas oleh staf Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kuala Namu merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap etika profesi tenaga kesehatan. Karena tindakan ini membahayakan keselamatan pasien, merusak kepercayaan publik, dan mencoreng citra dari lembaga medis itu sendiri. Dari sisi etika, pelaku melanggar prinsip integritas karena menipu publik demi keuntungan pribadi, mengabaikan objektivitas dengan keputusan yang dipengaruhi oleh finansial, serta melanggar keamanan pasien dengan digunakannya alat yang tidak steril. Selain itu, kurangnya kompetensi dan perilaku profesional menunjukkan lemahnya kesadaran etis dan pengawasan internal. Kesimpulan kasus rapid test antigen bekas di Kimia Farma menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya penerapan etika kerja. Perusahaan gagal menjalankan prinsip good corporate governance serta transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Tindakan ini juga melanggar etika profesi karena mengabaikan keselamatan pasien. Dari kasus ini, kita belajar bahwa pentingnya pengawasan yang ketat dan penanaman nilai kejujuran agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran dari sisi etika profesi. Tenaga kesehatan harus lebih bertanggung jawab, jujur, dan selalu mengutamakan keselamatan pasien. Perusahaan juga perlu memberikan pelatihan etika kerja secara rutin agar karyawan memahami tanggung jawabnya. Dari sisi good corporate governance, perusahaan harus memperkuat sistem pengawasan, menjunjung transparansi, dan pimpinan harus memberi contoh yang baik. Sementara dari sisi KOSO, sistem pengendalian internal perlu diperbaiki agar pelanggaran bisa cepat terdeteksi dan dicegah. Intinya, dengan pengawasan yang baik, etika kerja yang kuat, dan sistem yang transparansi, kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan kasus seperti ini tidak akan terulang lagi.